Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kalau riset akademik itu kayak monster yang menakutkan? Nah, di panduan visual kali ini kita bakal ubah sesuatu yang kelihatannya mengintimidasi itu jadi sebuah proyek arsitektur yang sangat terstruktur, menarik, dan pastinya bisa banget Anda taklukkan. Coba deh, mulai sekarang bayangkan diri Anda bukan sekedar mahasiswa atau peneliti biasa, tapi sebagai seorang arsitek utama yang lagi merancang sebuah mahakarya keilmuan. Pernah kan Anda duduk menatap layar laptop berjam-jam, punya ide super brilian di kepala, tapi bingung setengah mati mau mulai dari mana? Tenang, itu wajar banget. Ide abstrak yang Anda punya sekarang ini ibarat sebidang tanah kosong yang belum digarap. Buat ngebangun rumah yang kokoh di atasnya, atau dalam hal ini, sebuah penelitian yang diakui secara ilmiah, Anda nggak bisa asal numpuk batu bata gitu aja. Anda butuh yang namanya cetak biru. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta jalan alias cetak biru kita hari ini. Kita bakal bahas prosedur penelitian, instrumen yang valid, cara mengolah data kuantitatif, lalu kualitatif, dan terakhir menyusun agenda plus tinjauan pustaka. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, peta jalan prosedur penelitian. Disinilah kita mulai meletakkan fondasinya. Jadi gini, riset yang bagus itu nggak lahir cuma dari hasil googling acak semalaman ya, harus ada prosedur penelitiannya. Singkatnya, ini tuh metode ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis. Kedengerannya kaku banget, sama sekali enggak. Bayangin aja ini sebagai pedoman fleksibel yang bakal ngejamin semua temuan Anda nanti punya kekuatan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kita masuk ke paruh pertama cetak biru kita, fase perencanaan. Semuanya selalu bermula dari satu hal, masalah. Kita cari celah dari apa yang udah ada dibanding apa yang seharusnya terjadi. Setelah itu kita tinjau literatur buat memperkuat teori, nyusun hipotesis atau tebakan sementara, dan akhirnya kita tentukan metode spesifik apa yang mau dipakai buat ngebangun rumah ini. Ngomong-ngomong soal metode, ini tuh ibarat milih dua gaya arsitektur yang beda banget. Kuantitatif itu gaya yang andalin presisi statistik, mainnya di populasi besar, jadi semuanya sangat terukur. Di sisi lain, kualitatif itu gaya yang fokus ke detail interior ruangan, mengutamakan kedalaman makna dan interpretasi di balik setiap interaksi manusia. Terus, di tengah prosesnya, kita bakal ketemu sama konsep populasi dan sampel. Kan nggak mungkin ya kita teliti semua orang di satu kota gitu, makanya kita pakai sampel. Ini persis kayak kita ngetes satu atau dua batu bata dari pabrik yang sama buat ngeyakinin kita seberapa kuat sih seluruh dinding yang bakal kita bangun nanti. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah gimana caranya peneliti memastikan batu bata yang dipilih tadi beneran mewakili seluruh rumah. Lewat probability sampling, setiap subjek punya peluang yang sama persis buat kepilih. Kalau non-probability, kita pakai ketika kita udah punya tujuan atau kriteria yang sangat spesifik buat milih subjek riset kita. Perencanaan beres, waktunya eksekusi. Di fase pelaksanaan ini kita benar-benar turun ke lapangan. Kita tentukan sampelnya, kita kumpulin bahan baku alias datanya, kita analisis habis-habisan, dan pada akhirnya kita rangkai semua itu jadi satu kesimpulan yang super kokoh. Masuk ke bagian kedua, instrumen pengumpul data yang valid. Ini adalah kotak perkakas riset kita. Pastinya, buat ngumpulin bahan di lapangan Anda nggak bisa tangan kosong dong. Anda butuh instrumen penelitian, fasilitas yang bikin kerjaan ngumpulin data jadi jauh lebih rapi dan sistematis. Dan tahu nggak apa yang paling luar biasa? Kalau di riset kualitatif, alat utamanya itu bukan kertas atau software, tapi Anda sendiri. Ya, si peneliti lah yang langsung menyerap dan memaknai situasi di lapangan. Secara umum, ini pilihan perkakas yang bisa Anda pakai. Kuesioner, kalau mau ngejangkau banyak orang dengan cepat. Pedoman observasi buat ngamatin perilaku langsung. Pedoman wawancara kalau butuh ngorek cerita yang lebih dalam. Tes buat ngukur kemampuan secara objektif. Dan dokumentasi buat ngecek rekam jejak. Tinggal pilih aja alat mana yang paling pas buat desain rumah Anda. Jadi poin yang absolutely crucial di sini, sebelum alat-alat tadi dipakai, wajib hukumnya buat dikalibrasi. Alat Anda harus valid, artinya beneran ngukur apa yang mau diukur. Jangan sampai mau ngukur berat tapi pakainya meteran baju. Alat itu juga harus reliable, yang artinya mau dipakai berkali-kali pun hasilnya bakal tetap konsisten. Oke, coba kita tarik napas sebentar. Bayangin Anda baru aja balik dari lapangan, ratusan lembar survei, rekaman suara berjam-jam, dan dokumen numpuk di meja Anda. Bahan material udah siap semua nih. Pertanyaannya, terus gimana caranya kita merakit tumpukan bahan ini jadi sebuah bangunan utuh? Nah, kita bahas di bagian ketiga, teknik pengolahan data kuantitatif. Waktunya kita merakit angka-angka. Di tahap ini, kita ngelakuin pekerjaan arsitektur statistik yang lumayan berat. Dan prosesnya itu sangat metodis.
Pertama, editing. Kita periksa dulu data mentahnya udah lengkap belum. Kedua, coding. Kita ubah jawaban-jawaban tadi jadi kode angka biar gampang diproses. Ketiga, tabulating. Masukin kodenya ke tabel yang rapi. Dan terakhir, analisis. Di sini kita mainkan statistiknya buat nemuin korelasi atau perbedaan dan membongkar kebenaran di balik angka-angka itu. Bagian keempat, teknik pengolahan data kualitatif. Gimana caranya kita menemukan makna? Gimana kalau datanya bukan angka, tapi kata-kata dan emosi orang? Ini tuh ibarat seni mendesain interior rumah kita. Prosesnya artistik, tapi tetap butuh presisi tinggi. Awalnya, reduksi data, kita pangkas catatan lapangan yang kepanjangan, buang yang nggak penting. Lanjut ke penyajian data, nampilin pola inti lewat narasi yang mengalir. Sampai akhirnya, kita bisa narik kesimpulan yang menceritakan makna utuh di balik riset tersebut. Hari gini, Anda nggak perlu lagi ngolah data manual sampai pusing. Nih, daftar mesin canggih buat proyek Anda. Buat kuantitatif, ada SPSS atau SEM kayak Smart PLS buat model yang rumit. Kalau suka coding sendiri, R sama Python siap dipakai. Buat kualitatif, ada NVivo dan Atlas TT yang bisa ngerapihin ratusan halaman transkrip wawancara Anda cuma dalam sekejap. Dan akhirnya, kita di bagian kelima, agenda dan tinjauan pustaka, fondasi sekaligus jadwal proyek kita. Langkah udah ngerti, alat udah punya, cara proses juga udah tahu. Tapi ingat, mahakarya ini bisa runtuh seketika kalau manajemen waktunya berantakan. Coba lihat diagram ganti ini. Brilian banget kan ngegambarin gimana profesional ngatur waktu mereka. Proyek 26 minggu yang kayaknya mustahil, dipecah jadi fase-fase kecil yang gampang dieksekusi. Dari persiapan sampai publikasi, jadwal kayak gini bakal bikin panik hilang dan disiplin otomatis jalan. Dan pastinya, rumah yang kokoh harus berdiri di atas fondasi teori terdahulu yang kuat. Anda bakal baca puluhan atau bahkan ratusan jurnal. Saran saya, please jangan pernah nyatat daftar pustakan manual. Pakai aja software manajemen referensi kayak Mendeley atau Zotero. Mereka bakal otomatis nyusun kutipan gaya APA atau MLA, nyelamatin Anda dari plagiarisme dan hemat waktu berjam-jam. Jadi, intisarinya begini. Penelitian yang benar-benar teruji secara ilmiah itu nggak kejadian dalam semalam. Ia dibangun dengan sabar, bata demi bata. Mulai dari nemuin celah kecil di bidang ilmu Anda, sampai akhirnya bisa ngebuktiin kebenaran yang solid buat dunia. Selamat, Anda sekarang udah pegang cetak biru arsitektur lengkap buat kesuksesan akademik Anda. Sekarang, dengan peta jalan, instrumen yang valid, teknik analisis super tajam, dan jadwal rapi di tangan Anda, bola ada di pihak Anda. Kebenaran tersembunyi apa sih yang bakal diungkap oleh riset Anda selanjutnya? Jangan biarin tanah kosong ide Anda dibiarkan begitu aja. Ambil cetak birunya dan mulai bangun mahakarya Anda hari ini juga. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.